Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para santriwan-santriwati, alhamdulillah malam ini kita bertemu kembali dalam rangkaian kegiatan pesantren, yakni kegiatan diskusi musyawarah membahas tentang hukum-hukum yang mungkin kita belum mengetahui dasar dan tata cara di dalam pengamalan. Oleh karena itu, hendaknya kegiatan ini kita jadikan satu momen terpenting, satu momen untuk kita menambah wawasan di dalam pembelajaran kita di pesantren ini, terutama pembelajaran tentang ilmu agama yang di setiap harinya kita tentu di dalam pengamalan amalia kita sehari-hari tentunya, dan itu pasti berkaitan dengan tata cara yang sudah ditulis, diterangkan oleh ulama di dalam kitab-kitab agama pesantren. Mudah-mudahan kegiatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikutnya pembacaan materi diawali oleh
Santri Putra. Bab yang akan dibaca mengenai materi untuk minggu yang lalu. Dan untuk santri putri minggu yang sekarang. Jadi ada dua bab permasalahan yang akan kita bahas nanti. Yang pertama minggu yang lalu, yang kedua bab yang akan kita bahas yaitu minggu yang kemarin kita bahas bersama. Langsung saja untuk pemateri pertama Santri Putra akan dibacakan oleh santri yang bernama Ryan Cikati. Ya, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tawaki kana fasal walazi utawi perkara yuki tukang batalake mampolazi al-wudu wudu iku sitatun asya enam pira-pira perkara makaraja iya iku barang kang metu apa mak minas sabilaini saking dalan loro wan naumu lan turu ala ghairi ayati ing atase liyane tingkah al-mutamatini wong kang netepake wa zawalul akli lan ilang akal bisa kering sebab mendem au maradin utawa lara wal walam surajuli lan ngemai wong lanang au mar'ata ing wong wadon al ajnabiyata kang liya min ghairi hailin saking tanpa nganggo aling-aling wa masufarjil adami lan ngemak farjine bangsa Adam bibatinil kafi kelawan batine epe-epe wa masuhal koti lan kalungane dubure bangsa Adam alal jadi diingatasi kaul jadi. Ini menjelaskan tentang hal yang membatalkan wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu ada 6. Kemudian pemateri yang kedua yaitu santri putri. Ya, silakan. Ya, silakan santri putri. Bismillahirrahmanirrahim. Fasun tayyukan fasong waladhi utai perkara yujibu kang wajib pakai apa ladhi al-busla ingatasi kita tuasyaan bira-bira perkara salah sana tawikan tawi kita setari bisa kutai fiha yang dalam telu soal rijal bira-bira wang lanang walina soal bira-bira wang ladon wahya utawi iku istiqolah kita ini datamune persunatan loro wa insalul maini lan metune mani wal mautulan mati batala datu utawi kang telu iku dadu tertentu. Cek yo oke. Jika lawan dulu sabani sawa biro-biro wangwajah wali ya utama Kul al-haiduhat wa nifas wa nifas wal wiladatul mana
Untuk audien harap tenang. Mandi yang diwajibkan itu adalah perkara dan dikelompokkan menjadi dua. Wajib bagi laki-laki dan perempuan, yaitu mandi karena bertemunya alat kelamin laki-laki dan perempuan. Dua, karena mani. Ketiga, karena mati. Mandi yang dilakukan bagi perempuan saja, yaitu nifas dan wiladah. Cek, yuk. Lanjut. Cek. Ya, langsung untuk yang ketiga, langsung tanya Pak. Langsung pertanyaan ya, karena ini waktunya sudah terlambat. Jadi maksimal 2 pertanyaan Nabi dan Putri. Pertanyaan untuk Sari Putri, materi yang ditanyakan yaitu tentang apa yang pernah dibaca tadi ya. Kemudian Santri Putra nanti yang ditanyakan apa yang dibacanya tadi. Jadi saling serang pertanyaan dalam bab yang berbeda. Pertanyaan pertama untuk Santri Putra, ditujukan untuk Santri Putri. Yang ditanyakan adalah mengenai apa yang barusan dibaca oleh pemateri Putra. Ayo. Cek, belum. Pertanyaan yang pertama. Ya, selalu. Pertanyaan yang pertama, apa hukumnya pada saat selesai wudhu keluar air kencing sedikit bagi orang yang anyang-anyangan, tapi orang tersebut tidak sadar bahwa air kencing tersebut keluar? Apa hukumnya pada saat selesai wudhu keluar air kencing sedikit bagi orang yang anyang-anyangan, Ya, Pak. tapi orang tersebut tidak sadar bahwa air kencing tersebut keluar? Monggo dijawab. Perhatikan untuk Santri Putri. Wudhu itu paparan tentang orang ini. Bab yang tadi dibacakan itu jadikan bahan pertanyaan dengan nyimpang dari materi yang barusan dibaca. Bab apa tadi kamu cerita? Bab mandi. Jangan nyimpang dari materi yang dibaca. Biar kita fokus. Ya sebetulnya itu JTK yang punya pertanyaan. Sekarang saya oper untuk sementara depending Putra. Langsung saya berikan pertanyaan untuk Santri Putri kepada Putra. Ayo pertanyaannya yang simpel, penuh makna dan mudah untuk diketahui jawabannya. Silakan untuk Putri.
Bagaimana hukumnya kalau ketika kita sholat tertidur tanpa sadar? Itu hukumnya gimana? Bagaimana kalau pas tengah-tengah sholat tertidur? Itu bagaimana hukumnya? Ya sering ya, itu sering terjadi ya. Saya sendiri berkali-kali itu ya, sering. Bagaimana hukumnya sedang sholat kok tertidur? Tapi posisinya yang teka-teki ya, posisinya gimana? Bukan poinnya ya. Ayo, bagaimana hukumnya sedang sholat tertidur? Yang ditanyakan batal apa tidak sholatnya? Yang ditanyakan Cek, ngapunten niki domen tentang membatalkan wudhu. Niku batal sholatnya apa batal wudhu ya sing ditanyakan? Yang dimaksud adalah batal tidakkah wudhunya ya? Niku tertidurnya posisinya ketika di mana? Pokoknya sholat gue. Ya bisa berdiri, pokoknya sedang sholat. Iya bang. Batal karena hilang sadaran seperti tidur, wis. Berarti sholat ini gue batal tidak? Bisa. Oke, batal dan jenengan sholatnya baru batal. Syaratnya sholat apa sih? Ngaji tambah dan Berarti itu sholatnya benar. Mulai awal paling. ya wudhu malih ya. Kan wudhu batal, ya wudhu malih. Bahkan sholat di awal malih wudhu kering. Ya kembali berarti mulai sholat awal malam kan? Iya. Seumpama ibu dia disuruh telepon keadaan tahiyat akhir. Dan itu kesirupnya betul sadar. Pas mau salam ibu baru sadar kemudian. Pas salam baru sadar kesirup ibu kemudian. Kan hilang saja. Itu batal. Ayo Putra, jawabannya yang langsung batal, apa alasannya tidak batal, kenapa? Langsung nanti kita Ibu mulai kemudian. jawabannya Itu langsung. sirupnya suwi apa dulu? Kan ibu baru sadar gitu. Bapak itu pas paling itu poin salam. Suruh itu pas tahiyat akhir. Itu batal apa dimakmum? Sirupnya cuma sedikit mawon dimakmum ini. Oh, berarti hukumnya itu dimakmum. Berarti baru Lek sirupnya sampai suwi itu batal. Ya, jawabannya puas enggak? Berarti tidak batal. Berarti kan sedang sholat tertidur. Kalau tidurnya itu masih bersamaan dengan dia melakukan
sholat itu berarti bukan tidur dalam keadaan sedang mengantuk berat. Sedang mengantuk berat tapi posisi masih bisa melakukan gerak-gerak sholat, tapi keadaan ngantuk banget, itu namanya tidak tertidur cuma ngantuk berat. Ini tidak masalah, masih tetap dilanjutkan dan tidak ada masalah. Yang dimaksud tidur di sini adalah hilang akalnya, artinya lupa gitu. Nah, dalam keadaan lupa ini, apabila dia tidak sampai salam, kemudian dia jatuh. Perhatikan untuk putra, kalau tidurnya dalam gerakan terakhir, misalkan tahiyat akhir, kalau memang dia tidak sampai salam, ya belum sampai salam dia sudah roboh, tidur roboh ya, belum salam, berarti otomatis itu tidak jadi sholatnya. Artinya semuanya, wudhunya juga, sholatnya juga ya batal semuanya, nggak jadi, harus diulangi. Tetapi ketika dia mau salam, dia terbangun tapi posisi tetap duduk seperti orang tahiyat akhir, tidak pernah roboh ya, cuma ngantuk banget, akhirnya sebelum salam dia teringat langsung assalamualaikum warahmatullahi, itu tidak apa-apa, karena tidak ada hal yang membatalkan wudhu. Kenapa? Karena dia dalam keadaan duduk, dalam keadaan duduk, bukan dalam keadaan berbaring, bukan dalam keadaan kemudian dia roboh ya. Jadi betul ya, jadi alasannya begitu, tidak masalah kalau memang tidurnya itu dia mampu untuk meneruskan, kemudian terbangun meneruskan salam sebagai penutup sholat. Tapi bila dia belum salam kemudian roboh, ya berarti semuanya sudah gagal. Kemudian untuk santri putra, pertanyaannya, saya ingin bertanya, mayat wanita, yes. apabila ada mayat wanita yang sudah dimandikan lalu disetubuhi oleh seorang laki-laki sampai keluar mandi, apakah mayat itu wajib dimandikan lagi? Kalau bukan mungkin ya. Yang keluar mandi itu yang hidup apa yang mandi? Yang keluar mandi itu yang hidup. Dia kan keluar angin hidup yang mati benar. Ya kan, karena mati disetubuhi wajib dia dimandikan lagi apa buatnya? Mana yang ngerti wes mati yo cek disetubuhi. Lah, karena boleh disetubuhi kok. Wong wis mari diadisi terus disetubuhi yo piye to? Ya gak mati. Ya. Berarti yang ketubuhi itu tidak. Kalau berkotak gitu. Jadi jawaban mari wes kalau Mungkin diadisi malih mawon boleh. Enggak benar pertanyaannya agak enggak jelas. Jadi ini agak jelas, tapi perlu diluruskan. Pertanyaannya seperti ini ya. Ya kalau yang mati sekali dimandikan ya udah, kita nggak perlu dimandikan lagi. Kenapa dimandikan? Jadi baru sini, misalkan yang hidup kan keluar mandi, ya. Yang mati perempuan, kemudian kok bisa laki-laki ikut situ nimbrung itu loh. Kenapa? Misalkan melihat keadaan mayat perempuan itu kok serem gitu ya, akhirnya keluar mandi. Tapi kayak enggak masuk akal ya pertanyaan ini ya. Kecuali kalau memang suaminya, ya yang dimaksud suaminya ya, yang dimaksud suaminya. Umpamanya suaminya meninggal dunia, perempuan yang mati, kemudian suaminya ini memandikan. Ketika melihat istri yang sudah meninggal,
ya. Kemudian ya ada rangsangan lagi, seandainya dia hidup, ya seandainya dia hidup, ya dalam perasaan itu akhirnya keluar mani. Yang mandi ya bukan yang mati, yang hidup itu tadi suaminya itu ya mandi lagi gitu. Ya jadi yang mandi itu hanya suaminya keluar mani. Ya tadi itu habis bersetubuhan terus mati ya. Lanang palanya bulan terus mati kawasannya. Yang misalkan yang bertanya itu, jadi yang mandi lagi itu bukan mayitnya, tapi ya suaminya. Yang mati dia sudah satu kali itu. Ini pertanyaan yang saya tangkap tadi ngomong bersetubuhan. Jadi antara suami istri. Kalau lihat istrinya, kemudian suaminya keluar lagi mandi, yang mandi bukan istri yang mati, tapi yang lakinya itu. Menurut saya tangkap pertanyaan seperti itu. Ya, kemudian jawabannya. Ayo Putri. Nah, wes. Ya. Jadi yang dimandikan itu nggak usah dimandikan lagi, ya. Nggak usah dimandikan lagi, kan nggak berbuat apa-apa kan? Ya kan nggak melakukan apa-apa. Jadi yang keluar itu saja, yang suaminya itu mandi lagi. Mandi yang pertama sewaktu istrinya masih hidup, kemudian mati keluar mandi lagi yang suaminya. Ya. Kerja. Nah, seperti itu maksudnya. Ya. Jadi kalau bertanya itu misalkan suaminya yang mandikan, jangan orang lain, jangan laki suaminya langsung ini, biar jelas. Dan langsung ke Santri Putri, pertanyaan terakhir. Santri Putri ke Santri Putra. Ya, sabar. Ini masalah sepele tapi bisa jadi pelajaran. Ayo untuk Putra, Putri. Ayo Selvi, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya orang yang sakit parah dan hanya mampu sholat dengan isyarat kedipan mata? Bagaimana saat berwudunya? Apakah tetap wajib berwudu atau tayamum? Posisi tidak bisa bergerak, hanya bisa kedipan mata. Ya. Pertanyaannya udah jelas, seandainya dia tidak bisa bergerak apa-apa, kemudian menyentuh air, kemudian ada rasa yang bagaimana, gerak mau ke sana mau ke sini tidak bisa, hanya sholat dengan menggunakan mata, itu apakah dengan cara tetap harus wudhu dengan air, apa dia cukup dengan bertayamum? Mana jawabannya? Apakah tetap pakai air? Apakah dia hanya boleh sebagai ganti air untuk bertayamum? Jawabannya hanya menggunakan isyarat saja. iya. Wudhunya wudhu. Cara Wudhu Menjalankan nanti isyarat malam saja. Karena nanti Islam itu mempermudah bukan mempersulit. Caranya gimana? Ya tinggal membayangkan saja sambil mengaktifkan mata. Islam itu mempermudah bukan mempersulit. Lalu jawabannya dia cukup menghilangkan najas kecil, duduk itu tidak bisa dengan air, tidak bisa bertayamum. Jadi tayamumnya atau wudhunya dengan gerakan mata.
Bagaimana jawabannya? Jawab dulu. Apakah bisa seperti itu? Apakah kamu terima jawabannya? Apakah kamu punya jawaban? Kamu mau nggak jawaban seperti itu? Karena tahu wudhu itu hanya bisa dengan air atau debu. Nah, ya. Syarat gerakan itu hanya saat sholat saja. Ya, ya terus. Jadi alasan yang disampaikan oleh Putri bahwasanya cara air suci itu dengan air wudhu, dengan debu, tayamum. Selain cara itu maka tidak ada hukum atau tidak ada tata cara atau tidak ada ketentuan yang harus dilakukan selain dua perkara tadi. Bagaimana? Putra? Di saniki lek salate mawon ngangge isya ngene wuduhe ya gerak. Lek wuduhe sakit gerak ya salate nggih gerak isya. Ya sekarang biar dapat biar ini tuntas. Perhatikan untuk santri putra, santri putri, ini pengalaman yang Pak Ikin alami. Jadi 4 bulan Pak Ikin itu sakit ginjal. Selama 4 bulan sakit ginjal itu tidak bisa apa-apa, tidak bisa bergerak, berdiri untuk sholat nggak bisa, dan sholat pakai gerakan mata. Jadi pakai tidur udah nggak bisa, gerak tangan itu nggak bisa. Cuman cara melakukan wudhu ini harus berusaha memakai cara kedua bagaimanapun caranya dan dimanapun tempatnya, yaitu mengambil atau mencari mana-mana yang sekiranya ada debu, bisa di ketik ya, bisa di kasur itu, bisa dimanapun saja, diyakini bahwa ini ada yang debu yang menempel, diyakini begitu saja, daripada pakai gerakan mata yang memang hukum menghilangkan hadas itu harus membasuh secara langsung dengan tangan. Jadi nggak bisa dengan gerakan, dengan bayang-bayangan di dalam melakukan menghilangkan hadas kecil maupun besar, kecuali yang memang disyariatkan itu sholat. Berusaha mencari, berusaha bergerak dimanapun yang bisa dilakukan, bisa di kasur, dibayangkan bahwa di kasur ini ada debu, daripada hanya dengan bayang-bayangan. Bisa ditembak di belakang ya, yakinkan di sini ada debu untuk tayamum. Dimanapun saja yang sekiranya tangan bisa menggapai, disitulah yakinkan bahwa itu ada debu untuk tayamum. 4 bulan lagi tidak bisa bergerak ya. Pak Jen nomor angkat lek besar itu pasiennya nomor makawan kecelakaan misalnya tangannya gulung karo ngoten. Terus lumpuh apa di Pak menit terus wudhu ya. Wudhu itu kan memang harus, maka boleh orang lain yang mewudhukan sebagaimana orang mati yang tidak mampu apa-apa karena tidak mungkin bergerak karena sudah mati, maka yang memandikan dan mewudhukan itu orang lain. Seperti orang kecelakaan, lumpuh dan lain sebagainya, asalkan bisa ngomong, maka dia wajib harus meminta bantuan kepada orang yang memang dipercaya, dan itu pasti harus bayar. Silakan, bila itu gratis silakan. Jadi intinya jadi intinya ya, harus membasuh langsung muka tangan dengan
mengusap muka, tangan, kaki, itu harus langsung dengan telapak tangannya. Bisa pakai telapak tangannya sendiri, bisa pakai telapaknya orang lain, ya. Seperti dikiaskan seperti mayat tidak bisa apa-apa, maka yang memandikan membutuhkan orang lain, sama seperti orang lumpuh, silakan orang lain yang membutuhkan, kemudian dibayar dan sebagainya sebagai ada jasa. Itu. Maaf ya, putra, silakan meminta bantuan kepada orang lain. Bila itu memang kondisinya nggak punya tangan, misal ya, wes, landang wes, ilham. Wes, ilham. Landang gimana? Jadi jangan kau tolong ya, jangan kau tolong. Kamu tolong kan? Belum. Sudah. Jadi mudah-mudahan ya sedikit kalau ada masalah apa namanya, masalah waktu dan masalah operator dan sebagainya, tapi tidak ya, tidak harus kita bilang semangat. Kita tetap semangat, kita tetap menggali ilmu pengalaman, kita harus belajar ngomong ya. Yang penting kamu ini, santri ini, seperti ini diajari ngomong. Ya, diajari ngomong bukan semata-mata kita mengambil pelajaran keilmuannya kita, tapi kita diajari ngomong, cakep ngomongnya. Ya. Yes, mudah-mudahan bawa Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.